semuanya ibu-ibu di studio dan juga jamaah yang ada di rumah ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita kembali lagi di Islamitinda. Masih membahas tentang tema yang luar biasa, tahlilan itu kebiasaan atau memang sunnah. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah. Ada orang ya memang dia pada saat dia hidup itu dia gak suka sama tahlilan. Terus akhirnya pada saat dia meninggal, dia wasiat sama keluarganya nih. Ya di rumah mungkin juga ada yang ngalamin nih. Aduh udah deh nanti kalau saya meninggal gak usah lah di acara-acarain tahlilan, gak usah. Ya setelah dia meninggal beneran, ternyata keluarganya kayaknya kasihan. Aduh siapa yang ngedoain, kita doang keluarga kayaknya dikit ya. Kita undang aja deh orang-orang nih, kita tetap tahlilan. Nah ini kan berarti kan dia melanggar wasiat, benar gak? Nah pada saat dia melanggar wasiat dengan cara mendoakan telah dia berpulang, ini bagaimana nih, boleh atau enggak, atau dosa atau tidak? Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Muhammad Syah. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah. Fadhil semuanya. Sebelum kita jawab ini sedikit, memang ada di dalam kitab yang menjadi dalil buat orang-orang mengatakan tahlil itu dilarang. Seperti di dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab dibaca di mana-mana di pesantren, I'anatul Thalibin juz kedua halaman 145 disebutkan tahlil itu bid'ah munkarah. Bid'ah yang mungkar, tahlil. Tapi harus baca sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan dia bid'ah munkar? Sudah dijelaskan sama guru-guru kita, hanya melengkapin saja. Artinya apabila ahlul yang meninggal dunia tersebut, orang yang datang tahlil itu memang nunggu makan, minta disuguhi makanan, itu yang disebut bid'ah munkar. Tapi tidak terjadi tempat kita, nggak ada orang datang itu memang tasliyah. Orang datang tuh ada yang ngasih beras, ngasih gula, ngasih uang, tasliyah sebagai menghibur. Jadi apabila memang sangkin karena yang punya hajat itu nggak mampu, jadi dia memaksakan betul untuk sampai menyiapkan makanan. Bahkan juga saya dengar kabar ada yang misalnya ada satu guru datang, kalau nggak bikin tahlil nanti mayitnya terhalang, harus motong kambing, harus motong sapi. Nah itu yang disebut bid'ah mungkar. Jadi baca kitab itu jangan cuma potongan bawahnya, keterangan sebelumnya itu ceritanya kenapa bisa menjadi bid'ah mungkar. Betul. Nah termasuk ini juga. Artinya wasiat itu, wasiat itu yang baik-baik. Nggak ada wasiat kalau saya meninggal dunia jangan. Artinya kan kalau jangan tahlil berarti jangan doain saya. Orang meninggal itu butuh doa. Jadi kalau dikatakan ahlul mayit itu ketika berwasiat nih, yang meninggal dunia berwasiat, kalau saya meninggal dunia jangan dibikinkan tahlil, kemudian keluarganya bikinkan tahlil, boleh atau tidak? Boleh. Jadi tidak semua wasiat, jadi wasiat itu yang bagus-bagus, wasiat yang tidak bagus jangan dikerjakan. Dan ketika kita mengerjakannya tidak dosa, bikin tahlil, bikin doa. Kalaupun tidak mau rame-rame, ya keluarga tadi bikin. Tahlil itu kan macam-macam. Nggak harus tahlil itu misalnya la ilaha illallah, subhanallah seperti yang biasa. Tahlil itu dia baca Quran di rumah tadi, kemudian dia berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi apabila orang berwasiat jangan tahlil, intinya keluarga bikin tahlil, keluarga tidak dosa, bahkan Masya Allah mayit itu akan minta terima kasih, alhamdulillah didoakan. Masya Allah sampai segitunya ya Beb ya. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran. Jadi buat yang tadi mendapatkan wasiat jangan didoain atau jangan ditahlilin setelah dia meninggal, kalau dilakukan nggak dosa. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak buat guru kita Habib Muhammad Syah. Sekarang kita lanjut lagi jamaah. Nah nih ada lagi nih kasus yang berikutnya. Ibu-ibu, Bu, pernah nggak ada yang meninggal nggak ngadain acara deh? Ya udah deh kita serahin aja ke anak-anak yatim di panti asuhan. Anak yatim kan doanya lebih makbul gitu ya, bener Ibu ya? Ada yang begitu akhirnya cuma kirim duit aja udah, seret kirim duit. Berapa duit kira-kira nih? Doain ya suami saya atau anak saya atau siapapun dia, doain nih si A binti fulana atau bun binti fulan segala macam atau bin fulan gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, dia cuma hanya menyerahkan uangnya. Ini kira-kira boleh atau enggak? Ya, tanpa mengadakan acara tahlilan sendiri atau mungkin makan-makan. Mohon izin menjelaskan guru kita. Boleh Ustazah ya? Lulung Mumtazah. Tepuk tangan Bu Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz Habib Kak Fadli. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lihat pertanyaannya tadi. Dia tidak ikut mengaji. Mungkin dia ngaji di rumah. Kita lihat persoalannya pemirsa. Maybe yes, maybe not. Why? Karena ternyata orang yang nitipin rezeki ini tinggalnya di luar negeri.
Di sono mau bikin pengajian juga kagak ada orang. Akhirnya udahlah transfer deh. Tolong dong ngajiin dong di panti asuhan anu atas nama bapak saya karena bapak saya wafat begini. Kita mah di sini jauh nih. Jadi kita juga talent cuma kita doang. Ngaji kita doang. Boleh aja. Karena kalau kata surat atau bait 103 dinyatakan apa pemirsa? Bahwasanya husmin amwalihim. Ambillah harta dari mereka sebagai titipan, mungkin sodako, mungkin kita didoain, ya kan? Tohiru matu zakim, karena dia nitipkan itu menjadi pembersih bagi dia dan juga pembersih hartanya bagi dia, dan dia titip apa untuk doa-doa kepada orang tuanya. Nah kita dititipin apa kata Allah, sholli alaihim, doakan mereka, dititip doa kita doain. Karena apa? Doa-doamu sakanun lahum dapat menenangkan hati mereka. Kalau kita ke ayat ini boleh-boleh aja, tapi kitanya kagak ngaji ya jangan juga. Kita nitip di panti asuhan, kita nggak datang ke panti asuhan, tapi kita di rumah ya ngaji juga, bacain buat orang tua kita. Robbik firli wali walidaya warahmuma kama robbayani. Jadi doa itu ya tidak harus ngumpul juga. Yang ngumpul mah ngumpul di panti asuhan, kita mah di rumah juga ngaji. Jadi jangan yang nih gue kasih duit, lo doa gue enggak, ya kagak. Nih gue kasih duit, lo berdoa ya, gue mau dugem dulu. Jangan, nauzubillahimin. Nah, boleh lah kalau saya mah dugem boleh. Dunia gemar mengaji, apalagi kita sayang dengan yang namanya orang tua kita, suami kita, ya kan. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Biarin kata palas, yang penting didengerin juga kan. Gitu ya. Jadi pemirsa, satu, silahkan yang berkepentingan dalam artian tadi saya berada di luar negeri atau saya sedang pergi, udah saya titipkan kepada panti asuhan. Yang penting kita juga jangan malas berdoa. Masa kita doa nitip ya, mudah-mudahan doa kita sampai kepada yang wafat. Apalagi doa seorang anak untuk orang tuanya, doa seorang istri kepada suaminya, dan doa seorang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita jangan malas berdoa. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah muhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Masya Allah. Jadi kita sayang orang tua kita. Iyalah, boleh aja ngirimin. Kak Padli, ibu saya lagi di dalam rumah sakit. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan didoain biar sehat, sembuh dan bisa pulang ke rumah. Syafakillah buat ibunya Ustazah Lulung. Makasih banyak Ustazah Lulung atas penjelasannya. Jazakillah khairan kasiran jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Ada orang yang bilang gini, saya nggak ngadain tahlilan di rumah, saya ngadain pengajian aja, gitu ya kan? Karena kan kalau bisa tahlilan katanya nggak boleh, tapi pengajian kan boleh, bener ya Bu ya? Ada yang bilang begitu. Nah ada lagi pertanyaannya apa sih perbedaan antara yang namanya tahlilan dengan pengajian? Selain niat ya, apakah ada amalan-amalan yang berbeda? Wah coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Ya, makasih banyak Mas Padli yang luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Ketahuilah pengajian itu mengkaji ilmu, mengaji, mengolah jiwa. Mengaji itu mengolah jiwa. Bagaimana kita pengajian berarti ada ilmu di dalamnya. Sementara tahlilan adalah pembacaan doa, zikir, ingat Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau berbicara tentang nih tahlilan dan pengajian, kalau pengajian itu secara garis besar, tahlilan itu isinya. Makanya biasanya orang kalau ada pengajian biasanya diawali dulu dengan tahlilan. Ayo tahlilan dulu, daripada ngobrol tahlilan, baca doa arwah dan sebagainya, kirim pahala dan sebagainya, itu bagus. Nah biasanya kalau ada acara diawali dulu pengajian, abada maghrib tahlilan dulu, habis isya baru pengajian. Jadi di sini adalah dua-duanya bagus dan perbedaannya cuma dalam garis besarnya aja dan garis lingkupnya. Artinya tahlilan itu masuk dalam
pengaji. Masya Allah. Jadi gitu, pengajian itu besarannya, dalamnya ada tahlilan juga. Diawali dengan pembacaan tahlilan. Masya Allah, podowai. Silakan mau izin silakan. Sama aja maksudnya ya, Masya Allah. Cuma bagian kecilnya aja, ini besarannya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Waktu kita kembali memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah untuk kembali bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan lagi ya, mau nanya silakan angkat tangannya Ibu. Ayo, gantian ya. Tadi kan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan saya. Oke, di sebelah sini Ibu, silakan. Fadol Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Asrina dari Majelis Taklim Nur Syifa Harapan Mulia Kemayoran. Kemayoran juga, tepuk tangan. Ini ketua majelis taklimnya. Iya. Ketuanya nih. Masa sih? Kok tahu? Iya, tahu. Dari suaranya. Brosnya beda. Kita lanjut Bu. Ayo silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada Habib. Habib. Iya. Bagaimana cara kita mengetahui kalau doa yang kita sampaikan itu sampai kepada almarhum yang sudah wafat ya. Dan apakah boleh tahlilan itu dilakukan untuk orang yang masih hidup atau yang sedang sakit? Oh, Masya Allah. Mohon penjelasannya Habib. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin Bib, langsung Bib. Bagus, tepuk tangan dong buat Ibu. Masya Allah. Penjelasannya Bib. Baik, Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Nabi mengatakan berdoalah engkau kepada Allah, baik artinya makna umumnya luasnya buat diri kita atau buat orang lain. Pertama, doa itu diterima sama Allah dan pasti sampai. Cuman kita tahu atau tidak tahunya bagaimana. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertamanya apa? Dan engkau yakin doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Artinya intinya kita sudah doakan. Sisanya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Jangan doa. Nyampe enggak ya? Nyampe enggak ya? Nyampe. Itu kan sangkaan kita terhadap Allah. Jadi kalau kita sangka Allah akan menyampaikan, insya Allah Allah yang Maha Rahman akan menyampaikan doa kita dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, orang masih hidup kita tahlilin. Contoh Ustadz Maulana sakit. Enggak, kemarin lagi haji. Haji. Sakit. Oh, sakit aja, sakit. Rame-rame kita. La ilaha illallah, la ilaha. Mati dia. Jangan, itu tadi udah pingsan. Artinya doa itu secara umum biasanya doa itu buat apa? Oh, buat orang yang meninggal dunia, kita pakai khusus buat yang meninggal dunia. Iya. Kalau buat yang masih hidup, doain mudah-mudahan cepat sehat. Nah, doanya beda. Doanya beda kecuali kalau sakit yang sudah mendekati meninggal. Masya Allah. Yang udah nggak sadar koma tuh Iya. boleh kita bacakan Yasin. Masa Ustadz Maulana masih hidup dibacain doa Allahumma firlahu ya? Jangan. Jangan, masih ada. Oke, Ibu makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Nanti kita lanjut lagi di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila.